Di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kesultanan Aceh. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, tetapi tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, tetapi lagi-lagi gagal. Dan pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896, Dr. Christian Schnock-Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ule balang dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanakan pada masa Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Houts. Pasukan Marseille dibentuk oleh G.C.E. van Dalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman. Pada tahun 1879 dan tahun 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Shah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan Sultan ditolak Rusia. Pada Januari tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polam Muhammad Daud, Tuanku Raja Kumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan dilanjutkan oleh ulama keturunan Tengku Cik di Tiro dan berakhir ketika Tengku Mahidin di Tiro atau lebih dikenal dengan Tengku Mayet tewas pada tahun 1910 di Gunung Halimun. Dengan dibuangnya Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon, kemudian ke Batavia pada tahun 1907, maka menandakan berakhirnya Kesultanan Aceh yang telah dibina berabad-abad lamanya. Di akhir tahun 1930-an, berkembang gagasan untuk menghidupkan monarki dengan memulangkan Tuanku Muhammad Daud Shah ke Kutaraja. Belanda tidak menentang secara terbuka gagasan restorasi monarki, namun menolak Tuanku Muhammad Daud Shah untuk duduk di singgasana kembali. Sikap Belanda yang demikian membuat pendukung gagasan tersebut mengusulkan Tuanku Mahmud atau mantan anggota Volksraad dan pegawai pribumi Aceh tertinggi di administrasi Belanda di Aceh sebagai calon sultan. Usulan ini ditentang keras oleh kelompok ule balang yang menikmati otonomi besar pada masa pendudukan Belanda. Mereka khawatir bahwa dengan naiknya sultan, maka pengaruh posisi mereka berkurang. Bahkan hak turun-temurun sebagai kepala daerah bisa ditanggalkan. Salah satu tokoh penentang keras dari kaum ule balang adalah Tengku Muhammad Hasan Gelumpang Payong atau Hasan Dik. Penentang di kalangan ulama adalah Tengku Muhammad Daud Bereh. Beliau bukan tidak ingin kembalinya kesultanan, melainkan tidak menyukai orang yang akan menduduki tahta Bate Tabal, yaitu Tuanku Ibrahim dan Tuanku Mahmud. Tuanku Ibrahim dianggap memiliki akhlak yang kurang baik, sedangkan Tuanku Mahmud meski cakap tapi terlalu dekat dengan Belanda. Kelompok ulama muda, terutama yang tergabung dalam PUSA, sangat mendukung ide ini. Hal ini dilatar belakangi banyak di antara mereka yang mengalami kepahitan hidup di bawah kekuasaan para ule balang yang hanya tunduk kepada kekuasaan Belanda, dan banyak dari ule balang tersebut bersikap otoriter. Mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadukan nasib karena Belanda senantiasa berpihak kepada ule balang. Situasi demikian tidak terjadi jika ada pemerintahan sultan. Setidaknya Sultan berada di bawah bayang-bayang ulama.